Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menampilkan video animasi yang berjudul Permintaan Agregat. Kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Radityo Adi Prakoso dengan NPM C1A020057. Yang kedua, Tiara Sela dengan NPM C1A020047. Dan yang ketiga, Igustia Yusujiatiani dengan NPM C1A020007. Pengertian permintaan agregat. Agregat demand atau permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Di dalam permintaan agregat terdapat komponen. Kita menghitung permintaan agregat dengan menjumlahkan permintaan dari 4 sektor ekonomi makro. Yang pertama rumah tangga, yang kedua bisnis, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat eksternal. Dalam mencari permintaan agregat terdapat rumus yaitu konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah dan ditambah ekspor bersih. Komponen permintaan agregat yang pertama yaitu konsumsi. Konsumsi mewakili pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Penentu utama dari komponen ini adalah pendapatan disposable, kadang-kadang juga disebut pendapatan setelah pajak atau pendapatan sekali pakai. Yang kedua, terdapat investasi. Pengeluaran investasi adalah pembelian barang dan jasa oleh bisnis. Pembelian biasanya untuk modal fisik yang sangat penting untuk kapasitas produksi mereka. Keputusan investasi terutama tergantung pada keuntungan yang diharapkan dan biaya pendanaan. Ketiga, terdapat pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai variabel eksogen. Itu karena variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, dan suku bunga tidak mempengaruhi keputusan pengeluaran. Yang keempat yaitu ekspor bersih. Ekspor neto sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor adalah permintaan asing untuk output dalam negeri. Impor mewakili permintaan domestik untuk output orang asing. Komponen ini ditentukan oleh pendapatan dan harga relatif antara ekonomi domestik dan dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dalam suatu kegiatan perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan disposable atau istilahnya YD atau pengeluaran konsumsi dengan istilah C. Yang kedua, tingkat bunga dengan istilah I. Yang ketiga, kepercayaan dunia bisnis atau business confidence atau investasi dengan istilah I. Yang keempat, jumlah uang beredar real atau real money supply atau dengan istilah MS atau P. Yang kelima, pengeluaran pemerintah dengan istilah G. Yang keenam, pajak dengan istilah T. Yang ketujuh, pendapatan luar negeri dengan istilah YF. Yang kedelapan, harga luar negeri dengan istilah PF. Yang kesembilan, nilai tukar real atau exchange rate dengan istilah ER. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat atau agregat demand curve adalah suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta oleh suatu konsumen dengan tingkat harga tertentu ketika semua variabel lainnya dianggap konstan. Kurva permintaan agregat secara grafis mewakili AD. Kurva memiliki kemiringan ke bawah yang berarti bahwa kuantitas yang diminta berkurang ketika tingkat harga meningkat. Pergerakan di sepanjang kurva terjadi karena perubahan tingkat harga. Sementara itu, perubahan faktor-faktor selain tingkat harga menggeser kurva permintaan agregat. Pergeseran ke kanan berarti peningkatan permintaan agregat. Sementara pergeseran ke kiri menunjukkan penurunan. Ada 2 cara yang digunakan untuk menurunkan kurva permintaan agregat, yaitu sebagai berikut. Pertama, pendekatan teori jumlah uang. Pendekatan teori jumlah uang ini menerangkan bahwa permintaan agregat ditentukan
semata-mata oleh jumlah uang yang ada. Yang kedua, pendekatan komponen permintaan agregat. Pendekatan yang kedua didasarkan pada pengujian perilaku bagian-bagian komponen permintaan agregat seperti investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Pendekatan ini juga mempertimbangkan jumlah uang dalam menentukan permintaan agregat, namun tidak secara langsung, melainkan dengan cara mempertimbangkan bagaimana perubahan jumlah uang tersebut mempengaruhi komponen permintaan agregat tersebut. Kenaikan di dalam faktor-faktor YD, C, I, MS per P, G, YF, PF, dan penurunan di I, T, dan ER akan membawa kenaikan di dalam permintaan agregat AD atau menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan dalam faktor-faktor YD, I, C, MS per P, G, YF, PF, dan kenaikan di dalam I, T, dan ER akan menurunkan AD atau menggeser kurva AD ke kiri atas. Pergeseran AD ke AD1 terjadi akibat adanya kenaikan di dalam YD, C, I, G, YF, PF, dan MS per P, dan penurunan di dalam I, T, dan ER. Sebaliknya, apabila pergeseran dari AD ke AD2 terjadi sebagai akibat dari penurunan di dalam YD, I, C, G, MS per P, YF, dan PF, dan kenaikan dari I, T, dan ER. Faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat berslop negatif yaitu sebagai berikut. Efek kekayaan. Biaya yang digunakan oleh produsen tergantung pada kekayaan yang dimiliki. Keduanya memiliki satu hubungan yang paling berkaitan satu sama lain. Kekayaan mengacu pada pemegang uang, saham, obligasi, rumah, serta aset fisik yang lain. Kekayaan yang dimiliki dipengaruhi oleh tingkat harga. Dampak harga bunga. Efek harga bunga ditunjukkan karena perubahan tingkat harga mempengaruhi harga bunga. Efek ini juga mempengaruhi produksi dan investasi. Efek pembelian asing, ekspor dan impor. Jumlah ekspor dan impor dalam suatu kegiatan perekonomian tergantung pada harga domestik, asing, dan kurva permintaan agregat. Menurunkan kurva permintaan agregat. Menurunkan kurva permintaan agregat dengan melihat 4 komponen, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumen, yaitu jumlah permintaan akan barang dan jasa konsumen. Kemudian pengeluaran investasi yang direncanakan, yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atas mesin pabrik dan barang modal lain yang baru ditambah pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. Kemudian pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran oleh semua jajaran pemerintah atas barang dan jasa. Kemudian ekspor benih, yaitu pengeluaran luar negeri bersih atas barang dan jasa domestik sama dengan ekspor dikurangi impor. Maka persamaan permintaan agregat dapat diperoleh Y pangkat AD sama dengan C plus I plus G plus NK, di mana C itu pengeluaran konsumen, sedangkan I pengeluaran investasi, G pengeluaran pemerintah, dan NX adalah ekspor benih. Itulah video animasi dari kelompok kami. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.